Sungguh kami kagumi karya terbesar dari Bapa di surga telah dilakukan oleh Yesus Kristus di kayu salib dengan sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi yang dikerjakan dan dilakukan oleh kami manusia ini Tuhan, selain menerima kasih-Mu yang sempurna, selain menerima kasih karunia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah pewahyuan ini nyata bagi seluruh muka bumi ini, bagi setiap insan manusia, bagi setiap golongan dan aliran kepercayaan manapun jua. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah kami menerima kasih-Mu di dalam setiap hati kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami diberkati. Setiap saudara yang dikasihi oleh Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Karya terbesar adalah perbuatan Yesus Kristus. Bukan perbuatan saudara, bukan perbuatan saya. Bukan perbuatan pemimpin-pemimpin agama, bahkan rasul-rasul sekalipun. Karena mereka, murid-murid Kristus dan rasul-rasul itu mengakui bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi bukan tentang kita, tapi tentang Dia. Hari ini kita kembali diteguhkan oleh Tuhan sendiri. Diingatkan bahwa Tuhan itu adalah setia. Ya, Tuhan adalah setia. Bukan saudara dan saya. Fokus kita adalah Tuhan yang setia. Karena agama akan selalu mengajarkan kepada pengikutnya untuk setia. Setia sampai mati. Sampai titik darah penghabisan. Bayar harga habis-habisan. Tapi pada kenyataannya semua adalah gagal total, saudara. Ya. Dia ajarkan bagaimana supaya manusia itu setia kepada Tuhan. Diajarkan bagaimana usaha dan perbuatan dan apa yang harus dilakukan oleh setiap umat beragama untuk setia kepada Tuhannya. Tapi di tempat ini, saudara mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Kita diajarkan bahwa Tuhan yang setia kepada kita. Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kasih-Nya kepada kita. Kasih kita berubah-ubah. Makanya gampang orang berpindah sana, pindah sini. Ya toh? Apapun motivasinya. Tapi itu adalah yang nyata kita lihat saudara. Tapi Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 4 sampai ke 9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Amin. Adalah setia. Nah, kita lihat saudara, ya, dalam ayat 4 kita akan lihat satu persatu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi apa dasar
seorang Paulus mengucap syukur? Apa dasarnya? Banyak orang mengucap syukur, saudara. Banyak hal yang membuat manusia mengucap syukur. Dan banyak hal yang mendasari seseorang mengucap syukur. Tetapi ucapan syukur itu tidak selalu memuliakan Tuhan. Dan tujuannya kepada Tuhan. Tapi dari kebenaran ini kita belajar. Apakah dasar kita mengucap syukur? Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku. Bukan sekedar Allah. Kenapa dia mengatakan Allahku? Karena dia mengenal siapa Tuhannya. Banyak orang memanggil Tuhan tapi tidak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, ngapain dia membunuh? Kalau dia kenal Tuhan, kenapa dia korupsi? Kalau dia kenal Tuhan, kenapa dia mementingkan diri sendiri? Tapi Paulus mengatakan kepada Allahku. Dia tahu siapa Tuhannya. Dia tahu siapa Tuhan yang telah berkarya dalam hidupnya. Dan apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena kamu. Atas kasih karunia Allah yang telah dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi dasarnya adalah kasih karunia Tuhan. Dia bersyukur melihat orang-orang di dalam pelayanannya menerima kasih karunia Tuhan. Sama seperti kita di House of Grace ini. Kita menerima kasih karunia Tuhan. Bukan menerima satu doktrin, pengajaran yang hebat di sini. No. Tapi saudara menerima kasih karunia Tuhan. Ya, the grace of God. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Bukan di dalam gereja, bukan di dalam sinode, bukan di dalam teologi, bukan di dalam golongan tertentu, saudara. Dia jelas katakan. Di dalam Kristus Yesus tidak ada yang lain. Ya, itu clear, saudara. Kepercayaan boleh banyak. Tapi kebenaran hanya satu. Yang benar boleh dianggap banyak. Tapi kebenaran hanya satu, saudara. Ini harus dipahami. Ya. Kenapa Paulus mengucap syukur? Karena kasih karunia Allah. Kenapa Paulus begitu mengerti kasih karunia Tuhan? Bukankah minggu lalu, kalau tidak salah, kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa itu Paulus? Ya. Paulus itu, khotbah dari Pastor John. Dan waktu closing ya, Paulus itu sampai buta. Ya. Jadi seperti orang yang ada di kota Sodom dan Gomora. Di mana orang itu dibutakan oleh malaikat karena ingin memakai malaikat yang datang menyelamatkan Lot, saudara ya. Jadi seperti di Sodom dan Gomora. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku adalah rasul yang paling hina daripada mereka semua. Walaupun Paulus punya dasar yang dibanggakan. Secara garis keturunan darah biru, secara pengetahuan, secara teologi dia adalah murid Gamaliel, secara hukum Taurat dia tahu semuanya, saudara ya. Kriteria itu dipenuhi oleh seorang Paulus. Tapi dia katakan akulah yang paling hina. Jadi kalau aku yang paling hina berarti tidak ada dasar bagiku untuk diselamatkan. Tapi ini adalah kasih karunia Tuhan. Paulus yang sudah terlebih dahulu menerima kasih karunia Tuhan itu, itulah yang membuat dia bersyukur atas orang-orang jemaat di Korintus yang bisa menerima kasih karunia Tuhan. Jadi semua atribut pencapaian selama ini dia katakan itu adalah sampah. Ya, tidak ada yang dibanggakan, itu adalah sampah yang sudah layu, saudara. Ini benar-benar kalau kita sudah mengerti ini kasih karunia Tuhan itu, saudara tidak akan pernah berpaling. Tidak silau lagi, saudara, oleh tipu daya dunia ini gitu ya. Tidak akan silau lagi dengan pengajaran-pengajaran yang bisa memukau. Kalau sudah mengerti kasih karunia Tuhan, kita akan berkata, ya Allahku, ya Aba, ya Bapa.
Yesus mengatakan, "Ya Aba, ya Bapa, Allahku." Jadi ada hubungan langsung. Hubungan inilah yang tidak bisa putus. Jadi orang yang sudah memiliki hubungan ini yang bisa mengerti. Ya, yang pertama, masih di ayat tadi ya, di dalam Kristus kita telah menerima kasih karunia Allah. Ya, belum, balik. Ya, di dalam Kristus kita telah menerima kasih karunia Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Nah, siapa yang tahu? Orang menerima kasih karunia. Banyak orang tidak tahu ini, saudara. Walaupun melayani, walaupun terus lakukan ritual ibadah. Sebab kamu tahu kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Ya. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, jadi kita tahu. Tapi banyak orang tidak tahu. Makanya mereka masih berputar-putar di padang gurun seperti bangsa Israel. Kita tahu bahwa kita telah ditebus, telah. Jangan saudara sedang berusaha berbuat amal, melakukan semua ritual ibadah untuk mendapatkan penebusan itu. Gak ada lagi. Gak ada hari raya yang kita kultuskan untuk mendapatkan itu. No. Ya, kita telah ditebus. Sadarlah saudara telah ditebus. Kenapa? Karena dulu kita sudah tergadai, ya. Jadi seperti barang ini, contoh ini digadaikan berarti kepada orang lain. Ada pemilik yang lain. Sama seperti Adam dan Hawa menggadaikan kepada iblis, maka dikatakan dunia ini dibawa kuasa si jahat. Tapi setelah Kristus menebus kita, bawa kembali. Kamu telah ditebus. Sehingga orang ini, pihak pertama tadi, tidak berhak lagi atas barang ini. Kenapa? Karena telah ditebus. Saudara dan saya telah ditebus. Sehingga si iblis tidak berhak lagi atas saudara dan saya. Tapi karena banyak orang tidak tahu, makanya pekerjaannya berdoa mengusir setan, menengking dan segala macam. Karena belum tahu. Kenapa? Orang udah dibayar lunas kok. Memang memori kita kan ada. Itu dulu memang saya pernah ya. Gitu. Tapi sebenarnya kita sudah ditebus dari sana. Itu ya. Telah ditebus. Itu sudah lunas, selesai. Clear saudara. Jadi jangan menoleh lagi ke belakang. Sekali saudara sudah ditebus itu berlaku selamanya. Kemudian dikatakan kita telah ditebus. Artinya kita telah beroleh kasih karunia. Itulah yang disyukuri oleh Paulus. Ketika saudara ditebus, disitulah saudara menerima kasih karunia Tuhan. Hanya orang yang menerima kasih karunia Tuhan yang beroleh penebusan. Tapi kalau orang masih berusaha untuk bayar harga, untuk berbuat baik, untuk menjaga keselamatannya, untuk menyempurnakan penebusan atas hidupnya dengan segala pengabdian dan dedikasinya, maka orang itu belum sebenarnya menerima. Tapi ketika saudara sudah menerima penebusan, disitulah saudara menerima kasih karunia Tuhan. Itulah dasar Paulus mengucap syukur. Karena kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Kita tahu kita telah ditebus, kita tahu kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita telah dibebaskan. Ya kan? Kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Sia-sia loh saudara. Jadi semua ritual-ritual yang kita lakukan itu, maaf ya, semua apapun golongannya, itu sebenarnya sia-sia tanpa menerima kasih karunia Tuhan. Sia-sia. Kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Artinya apa? Kita telah bebas dari spirit agamawi tadi, saudara. Yang kelihatannya baik dan diagung-agungkan oleh agama, tapi kita telah dibebaskan dari sana. Sejak kita menerima kasih karunia Tuhan, disitulah kita sebenarnya sudah bebas, merdeka dari agamawi. Dari tuntutan moral,
dari tuntutan hukum Taurat, dari semua ritual-ritual yang harus kita lakukan yang kelihatannya itu baik, kelihatannya itu religius, dan itulah yang menjadi dasar bagi orang untuk menilai seseorang itu rohani atau tidak. Kita telah merdeka dari sana. Ya, kita tahu, tapi banyak orang tidak tahu. Makanya masih ya keluar masuk gitu kan. Masih mau digiring saudara. Kita sudah tahu. Bagi saudara tidak akan lagi ya terpengaruh oleh ajaran-ajaran agamawi, nabi palsu, ajaran nenek moyang saudaraku ya. Ajaran-ajaran nenek moyang juga banyak loh saudaraku. Macam ya, soal angka-angka, ada angka sial, ada angka baik, ada angka buruk. Sorry ya, kasihan kalau masih percaya di situ. Apapun latar belakang suku dan kepercayaan saudara. Feng shui lah, inilah. Harus buka buku inilah, lihat. Ya, kalau di kampung saya dulu pesta itu sering orang nanya kepada papa saya. Karena papa saya seorang majelis. Jadi ada buku almanak namanya saudara. Di situ bisa dilihat hari-hari baik. Jadi kalau mau pesta itu hari ini harus begini, harus begini. Itu semua adalah ajaran turun-temurun dari nenek moyang kita. Walaupun pakai dasar agama juga loh saudara ya. Udahlah merdeka saudara dimanapun engkau berada. Disitulah Tuhan selalu menyertai kita dengan kasih karunia-Nya. Next kita lihat. Jadi yang pertama ya, di dalam Kristus kita telah menerima kasih karunia Allah. Apa maksudnya? Sesuai dengan Ibrani 10 ayat 10 saudara. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Yesus Kristus. Ya. Oleh karena kehendak siapa? Kehendak Allahku. Kehendak Bapa. Kita telah ditebus, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nah gitu loh saudara ya. Tapi sekarang lagi ngetren loh saudara ya. Ya doa pengakuan dosa itu memang dilakukan oleh liturgi tertentu. Tapi itu sekarang malah kepada orang-orang yang tadinya sudah enggak terikat di sana malah mulai lagi. Kembali lagi ke situ saudara. Kenapa? Karena itulah ajaran bapak-bapak gereja katanya saudara ya. Jadi ada liturgi pengakuan dosa sebelum kita melanjutkan sesi-sesi ibadah kita. Padahal kamu telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Tidak mengerti walaupun mengajarkan, walaupun mengkhotbahkan. Ya. Dan itu oleh apa? Tidak ada yang saudara persembahkan oleh persembahan tubuh Yesus. Lalu saudara persembahkan korban kambing lah, lembu lah, mengkorbankan tubuh sendiri. Gak ada gunanya. Korbankan tubuhmu untuk dibakar sekalipun tidak ada gunanya kata Paulus. Kita telah dikuduskan. Inilah orang mengerti kasih karunia. Telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Tuhan adalah setia yang selalu menguduskan saudara. Jadi jangan sangsikan itu. Apapun keadaan saudara, perbuatan saudara ya. Kalau saudara sudah menerima kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak menyesali kasih karunia itu. Dia yang selalu menguduskan. Karena tidak ada perbuatan saya dan saudara yang membuat kita kudus. Tapi perbuatan kudus itu akan lahir dari pengudusan yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya, beda ya. Perbuatan kudus itu akan lahir dari pengudusan Tuhan yang sudah kita terima. Oleh persembahan tubuh Kristus kita telah dikuduskan. Inilah kasih karunia. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang saudara lakukan berulang-ulang seperti di perjanjian lama. Saudara itu tidak lagi sedang berada di halaman luar, di pelataran, di ruang kudus. Tapi sesungguhnya oleh korban tubuh darah Yesus kita telah dibawa ke ruang maha kudus. Sebab tabir bait suci telah terbelah, terkoyak dari atas ke bawah. Tapi orang yang tidak tahu dia akan menutupnya lagi. Dari bawah ke atas. Membuat tirai itu kembali sehingga ada gap antara kita dengan Tuhan. Kita di House of Grace. Tidak ada lagi di sana. Dikuduskan satu kali untuk selamanya. Kemudian yang kedua. Jadi Tuhan setia menguduskan saudara ya. Saudara tidak bisa menjaga kekudusan. Dan saudara tidak akan setia di situ. Kita akan gagal dan gagal. Kemudian kita telah menerima berkat kerajaan sorga. Itulah orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Karena di dalam menerima berkat itu ada persyaratan-persyaratan. Ya, jikalau engkau setia melakukan segala perkataanku ini, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Jikalau engkau tidak setia, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Bahkan kalau kita baca kita ulangan, berkat itu lebih sedikit penjabarannya dibandingkan dengan kutuk-kutuk yang begitu terperinci saudara. Tapi ingat, bukankah tadi kita sudah dibebaskan dari situ?
Karena kita sudah ditebus sehingga kita tidak terikat lagi di dalam hukum itu ya. Dalam Markus 1:14, sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya. Jadi bertobat itu artinya Anda, saya percaya kepada Injil. Kepada Injil Allah, Injil Kristus, bukan Injil yang lain. Bukan doktrin, bukan pengajaran yang dibuat oleh manusia. Tetapi percaya kepada Injil, kabar baik. Yaitu bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Ya, kita percaya kepada Injil Kristus, bukan ajaran agamawi dan nabi palsu. Ya, kita sudah paham sampai di situ. Terus kita tinggal di dalam kerajaan Allah, bukan kerajaan agamawi, bukan kerajaan manusia. Bangga banyak orang saudara dengan gereja yang besar, dengan pemimpin-pemimpin mereka yang mungkin cukup terkenal gitu ya. Bukan di situ lagi saudara. Kita sudah keluar dari sana. Ya. Jadi kita tinggal sekarang bukan di dalam kerajaan agamawi, bukan kerajaan dunia ini, bukan di dalam kerajaan manusia, tapi dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan sorga. Seperti dikatakan dalam Matius 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena di bumi ini dulu banyak raja-raja, dari awal Tuhanlah raja di bumi ini, di sorga dan di bumi. Tapi bangsa Israel meminta raja, mulai dari Saul, Daud, Salomo, dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka menolak Tuhan menjadi rajanya. Banyak orang masih menolak Tuhan menjadi rajanya. Makanya mereka membangun kerajaan sendiri, membangun dinasti saudara. Membesarkan, makanya tidak heran pecah. Itu namanya kerajaan pecah. Heran ya? Dalam komunitas agama juga itu pecah. Gitu saudara. Panjang kita masih dalam kerajaan manusia. Akan pecah terus. Lalu dengan rohaninya, ya gak apa-apalah supaya Injil semakin terberita dengan baik. Siapa bilang? Memang dasar kerajaan manusia masih dibangun saudara. Kalau sudah kerajaan Allah, dia akan membuka damai sejahtera dan membawa kesatuan. Ya, Tuhan adalah setia. Ya, jadi sejak dari awal Tuhan itu, udah ya. Sejak dari awal itu kan Tuhan memberkati dan menguduskan. Ya, itulah anugerah Tuhan bagi manusia. Pertama Adam dan Hawa. Tuhan memberkati dan menguduskan. Artinya apa? Pengudusan dan berkat itu hanya dari Tuhan dan sudah disediakan. Walaupun ada masa proses ketika Adam melanggar itu, maka manusia tergadai kepada kerajaan dunia, kepada kerajaan iblis. Tapi Kristus telah menebus kita. Ya, menebus kita. Sehingga kita kembali dikuduskan dan diberkati. Gitu. Kan itu. Diberkati, dikuduskan, diberkati. Itulah kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Jadi Tuhan adalah setia yang selalu memberkati kita dalam kerajaan sorga. Ya. Jadi dua hal sudah tadi, Tuhan setia selalu menguduskan kita. Yang kedua, Tuhan setia selalu memberkati kita di dalam kerajaan sorga. Lalu dalam Matius 3 ayat 13 saudara. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab. Katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Discipleship pada minggu kemarin kan. Salah satu tentang pemuritan, baptisan ya. Saudara, kenapa sih kenapa Yesus minta dibaptis? Dan Yohanes sendiri gak layak membaptis walaupun dia adalah seorang, tidak ada yang lebih besar daripada seorang Yohanes yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita di dunia ini. Tapi dalam kerajaan sorga, yang terkecil lebih besar daripada Yohanes. Tapi Yesus mengatakan biarlah hal itu terjadi.
biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Di situ kita. Yesus tidak mengatakan sebab demikianlah aku akan menggenapi. Tapi kita. Termasuk saudara dan saya. Amin. Kita. Demikianlah kita akan menggenapi seluruh kehendak Allah. Jadi yang bisa menggenapi seluruh kehendak Allah itu hanya Kristus. Dan orang-orang yang menerima kasih Kristus. Ya. Jadi artinya saudara, menerima kasih karunia Tuhan, selain kita menerima pengudusan Tuhan, menerima berkat kerajaan sorga, itu juga kita menerima perkenanan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan, lalu menjadi mempelai. Ya kan? Seorang mempelai itu kan karena sang mempelai itu berkenan kepada, mempelai pria berkenan kepada mempelai wanita. Seperti waktu Esther menghadap Raja Ahasuerus. Walaupun memang belum waktunya, tidak ada jadwal untuk bertemu dengan sang raja. Hanya 2 hukumnya. 1, mati. 2, kalau raja berkenan, mengulurkan tongkat emas raja. Dan itu yang terjadi bagi Esther. Raja berkenan. Kenapa? Karena hati raja berbelas kasihan kepada Esther. Dan Esther menerima belas kasihan itu, saudara. Demikian juga kita. Nah, kita sekarang berkenan jadi mempelainya Tuhan. Nah, di dalam poin berikutnya, saya jelaskan sedikit. Nah, kita menerima perkenanan Tuhan. Ya. Pada umumnya saudara, banyak hal yang kita lakukan dan saya, semua kita punya background di situ. Bahwa pasti ada poin-poin yang kita lakukan, formula yang sudah dilegalkan bagi kita saudara. Sebagai orang yang beragama, orang percaya dari berbagai kalangan apapun. Bagaimana supaya berkenan kepada Tuhan. Mungkin dengan pakaian juga, mungkin dengan tutur kata, mungkin dengan tata ibadah dan lain sebagainya. Untuk berkenan kepada Tuhan. Tapi lihat, apa yang membuat saudara berkenan kepada Tuhan? 0 dari dirimu sendiri. 100% dari Tuhan. Kristus telah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa yang bisa saudara lakukan untuk bisa melakukan kehendak Allah? Tidak ada 0,001% pun. Kristus telah melakukan seluruh kehendak Allah. Banyak orang saudara mencari kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, para pemimpin-pemimpin agama sekalipun. Lalu di dalam Kristus seluruh kehendak Allah telah digenapi dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang dicicil. Itu langsung klop, sempurna. Di dalam Kristus seluruh kehendak Allah telah digenapi di dalam hidup kita. Dan Bapa berkenan kepada Kristus. Kenapa? Bapa mengatakan, ada proses toh. Dia dibaptis menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seluruh manusia ini telah menerima penggenapan kehendak Allah. Tapi tidak terrealisasi bagi dia. Karena dia tidak menerima, dia menolak dan dia tidak mengerti, dia tidak tahu. Makanya Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada, bukan langsung berkenan gitu loh, karena sudah S3 udah begini, gitu ya. Bukan saudara, Bapa berkenan pada Kristus, lalu kita ada di dalam Kristus. Karena kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka sebagaimana Bapa berkenan kepada Kristus, demikianlah Bapa berkenan kepada Pak Tobing, kepada Pak Felix, kepada saya. Tapi kalau kita mau hitung-hitungan, ya mungkin Pak Felix lebih berkenan daripada saya. Kalau menurut kacamata manusia. Tapi kalau dari Bapa Sorga, sama. Karena bukan aku. Makanya Paulus mengatakan hidupku bukan aku. Melainkan Kristus di dalamku. Jadi tidak ada saudara, Dewi nilai 10 gitu kan. Pak Tony 9,5. Enggak ada. Nilai kita sama semua 0. Kristus di depan, Anda di belakang 0. Nilainya jadi berapa? 10. Sama semuanya. Ya, enggak ada nilai 11 ya. Saudara, oke. Jadi Tuhan
adalah setia yang selalu berkenan kepada kita. Gitu loh. Jadi Tuhan itu setia selalu berkenan. Bukan kadang berkenan, kadang tidak. Tidak lagi, gak bisa berubah lagi saudara. Beda perjanjian lama ya. Setelah di dalam perjanjian baru, Tuhan itu sudah menguruskan kita. Tuhan itu sudah memberkati kita dalam kerajaannya. Dan Tuhan itu sudah selalu berkenan kepada kita. Kita yang kadang merasa tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya jangan beri kesempatan kepada pendakwa itu untuk menuduh hatimu bahwa engkau tidak berkenan. Selalu fokus kepada Kristus. Satu lagi saudara ya. Makanya sampai segitu getolnya Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku atas kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadamu. Artinya apa? Bahwa mereka tahu, Paulus tahu mereka itu sudah menerima pengudusan Tuhan, menerima perkenan Tuhan, menerima berkat kerajaan sorga. Dan menerima kasih Tuhan. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Supaya kita hidup olehnya. Oleh Adam kita mati. Oleh Kristus kita hidup. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tapi kan saudara di luar sana selalu diajari kita yang mengasihi Tuhan. Mulai dari sekolah minggu, ayo berikan persembahan tanda kita mengasihi Tuhan. Kita terus di-push untuk mengasihi. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Emang kita bisa balas hanya muji-muji, sembah-sembah? Tuhan yang tahu hati saudara, sebagus apapun suara kita dan musik kita di sini. Bibirmu memuliakan aku. Hatimu jauh daripada aku. Kadang orang terpesona, urapan worship leadernya hebat. Urapan musiknya, setan pada lari, ya saudara. Oke bagus, memang harus. Emang ya saya setuju. Ini pujian ini harus on fire. Tapi bukan menjadi itu indikasinya gitu loh saudara. Ya kenapa rupanya? Kita udah anak Tuhan, jangan tanggung-tanggung lah memuji Tuhan. Ya, jangan tanggung-tanggung, ekspresikan. Why not? Tapi jangan jadi, karena kadang-kadang kita berekspresi sehebat-hebatnya pun dengan segala tarian dan itu belum tentu gitu loh saudara. Tapi kalau itu sudah luapan dari hati, wah itu keren. Gitu ya. Jadi saudara, Tuhan telah mengasihi kita dan kasihnya tinggal di dalam kita. Dan Tuhan adalah setia yang selalu mengasihi kita. Oke? Jadi sudah ya, kita akan simpulkan. Tuhan adalah setia, selalu menguduskan kita. Tuhan adalah setia, selalu memberkati kita dalam kerajaan sorga. Kemudian Tuhan adalah setia, selalu berkenan kepada kita. Dan Tuhan adalah setia, selalu mengasihi kita. Kadang kita gak mengasihi Tuhan. Ketika kita saudara dalam kebimbangan di masa-masa tertentu, itu sebenarnya kita gak mengasihi Tuhan. Bahkan kita juga gak percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Coba sekelas Nabi Elia. Itu nabi besar loh saudara ya. Sekelas Nabi Elia. Lari ke hutan belantara. Dan mengatakan, cukuplah sampai di sini Tuhan. Lebih baik aku mati. Berarti dia tidak tahu bahwa Tuhan itu setia, mengasihi dia, memelihara dia. Padahal sebenarnya banyak mujizat yang sudah dialami gitu saudara ya. Di masa kekeringan sampai burung gagak mengantar makanan. Nah itu saudara. Tapi kita sekarang sudah mengerti kasih karunia Tuhan. Jadi kita gak hanya bicara grace, kasih karunia Tuhan. Tapi kita benar-benar sudah mengalami ya. Jadi anak, kita menjadi mempelai.
Lalu dikatakan di sini lagi saudara ayatnya yang 1 Korintus 1 ayat 5. Tadi masih 4. Oke. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kristus kita telah menjadi kaya dalam segala hal. Siapa yang mengerti itu kaya? Dan siapa yang mengalami kekayaan itu? Ini bukan hanya berbicara uang saudara. Itulah murid Kristus. Enggak hanya tahu dikuduskan, enggak hanya tahu berkenan, tapi tahu bahwa dia sudah kaya di dalam Tuhan. Murid Kristus itu menerima hikmat Tuhan. Sudah kita tahu seperti Yusuf menerima hikmat Tuhan. Kaya dalam hikmat Tuhan. Sehingga dia menjadi pemimpin di Mesir. Bahkan menjadi berkat bagi seluruh dunia pada waktu itu. Memberkati keluarganya. Salomo diberikan hikmat untuk memimpin. Saudara ya. Inilah murid Kristus. Bukan hanya menikmati lagi. Kalau tadi kan masih menikmati. Oh aku dikuduskan. Aku diberkati. Dan aku berkenan kepada Bapa. Dan aku dikasihi. Tapi sekarang dia sudah menjadi saluran berkat. Jadi saudara, Tuhan adalah setia. Selalu memberikan hikmat. Dan karunia-Nya kepada kita. Ya. Jadi saudara, kita itu sebagai murid-murid Kristus, kita menjadi kaya di dalam segala hal. Contohnya saudara, Petrus saudara ketika dihadapkan kepada mahkamah agama, dia menjawab dengan berani. Bahwa di dalam nama Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup. Oleh karena nama itulah orang ini telah bangkit dan berjalan. Dan mahkamah agama, pemimpin agama takjub. Lah, ini kan Petrus bukan orang terpelajar. Bukan lulusan sekolah teologi ini. Ini kan cuma seorang nelayan, kok bisa? Hikmat Tuhan. Ketika bertemu dengan orang yang sakit, emas dan perak tidak ada padaku. Ada karunia Tuhan. Tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Saudara, itulah murid Kristus. Kaya dalam hikmat. Kaya dalam karunia. Kaya bukan kalau berkat-berkat materi ini itu hanya mengikuti kan. Hanya mengikuti. Ya. Saudara, jadi murid Kristus itu menerima hikmat Tuhan dan menerima karunia Tuhan. Dan Tuhan adalah setia. Selalu memberikan hikmat dan karunia-Nya bagi kita. Ya. Tanpa membangkit-bangkit katanya. Mintalah kalau kamu kurang hikmat. Dia akan memberikan tanpa membangkit-bangkit. Kamu kurang berdoa, kamu bodoh, kamu ini enggak deh saudara. Langsung aja, pelong. Allahku, Bapakku gitu ya. Jadi jangan kita memanggil dia seperti Tuhannya orang lain, Allahnya orang lain. Bapaknya orang lain. Ya saudara ya. Makanya kan masih banyak begitu loh saudara. Ya, di kalangan jemaat itu sebagian besar masih menganggap bahwa Tuhan itu belum Tuhan dia. Ya udahlah Pak Pendeta yang berdoa. Sehingga dalam satu kumpulan kalau disuruh berdoa paling menghindar itu. Cubit sana, cubit sini, akhirnya sampai kemana-mana gitu kan. Udahlah Pak Pendeta lah, kalau Pak Pendeta kan langsung. Masih ada sampai sekarang. Masih loh saudara. Kenapa? Belum mengalami kasih karunia Tuhan seperti Allahku, Tuhanku. Belum tahu. Makanya perlu jadi murid supaya tahu saudara ya. Kita sudah tahu bahwa
kita selalu diberi hikmat itu. Kolose 1:28. Oke. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami menasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Ya memang harus, makanya di sini ada discipleship, saudara ya. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bukan memimpin kepada House of Grace. Tapi kepada Kristus. Tapi di luar sana kiblatnya kemana? Saudara tahu sendiri toh. Kiblatnya kepada siapa? Pengikut siapa mereka? Ya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi kalaupun Paulus mengatakan pergumulan, tapi itu sebenarnya kerinduan bagaimana supaya orang-orang di Kolose ini bisa mengerti kebenaran Kristus itu. Bukan kiblatnya kepada Israel, Yahudi atau pemimpin agama atas satu aliran, saudara. Tapi kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi murid Kristus itu memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bukan kesempurnaan agamawi. Bukan soal doktrin gereja. Bukan euforia yang hebatnya di gereja dengan lighting, dengan segala macam, saudara. Jumlah ibadah berapa kali. Dan persembahan berapa. Targetnya ada, saudara. Semua pasti ada targetnya. Tapi di sini murid Kristus memimpin tiap-tiap orang bukan kepada dia. Bukan kepada gembalanya, bukan kepada gerejanya. Tapi memimpin kepada Kristus, ya. Memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi Tuhan adalah setia yang selalu memenuhi kita dengan hikmat dan kuasanya. Sebab hanya dengan hikmat Tuhanlah kita bisa memimpin orang kepada Kristus. Dengan kuasa Tuhanlah, bukan kuasa kita. Bukan karena doa kita, bukan urapan kita. Kita bisa memimpin orang kepada Kristus. Dan itu pasti terjadi, saudara ya. Itu pasti terjadi. Ya, jadi Tuhan selalu setia memberikan hikmat dan kuasanya kepada kita. Kemudian, jadi dalam Kristus kita menerima kasih karunia Tuhan. Dan di dalam Kristus kita telah kaya dalam segala hal. Dan yang ketiga adalah Tuhan akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Ya, 1 Korintus 1:8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang teguh dan tak bercacat sampai kesudahannya? Murid Kristus. Kepada murid itulah Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ya. Tuhan akan meneguhkan kita sampai kepada kesudahannya. Sehingga saudara dan saya tidak bercacat. Pada waktu itu, pengadilan tahta putih itu. Tadi sempat sharing sama pastor. Nanti di pengadilan tahta putih namaku tidak perlu lagi dicari oleh Yesus dan nama saudara. Karena kita sudah menyatu dengan dia. Tapi mereka-mereka yang belum ngerti, barulah. Saudara ya. Jadi murid Kristus itu teguh dan tak bercacat. Tuhan adalah setia. Selalu meneguhkan kita. Selalu meneguhkan. Ada masa-masa kita lemah. Tapi dia setia meneguhkan saudara. Come on, wake up. Jangan menyerah. Ya. Dan dia selalu melindungi kita. Dia selalu melindungi. Kita tidak bisa melindungi diri kita. Kita tidak bisa melindungi gereja. Kita tidak bisa melindungi umat Kristen. Sehingga kita tidak perlu membuat pembela Kristen.
Yesuslah kau pembelaku. Ya, Tuhan yang selalu meneguhkan saudara. Kalau sampai hari ini kita boleh berdiri, itu karena kasih karunia Tuhan. Gak usah ragukan itu saudara, pasti terjadi ya. Dan sudah terjadi. Terakhir saudara, Tuhan memanggil kita kepada persekutuan dengan Kristus ya. Jadi dia setia pada kesudahannya, itu ayat terakhir ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Siapa yang memanggil saudara? Saya percaya juga Tuhan yang memanggil saya ada di tempat ini saudara ya. Tuhan yang memanggil kita. Bapa yang memanggil kita. Tidak seorang pun datang kepada anak kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Bapa yang sudah menuntun saudara. Untuk boleh menerima kasih karunia. Melalui Yesus Kristus. Sehingga saudara, murid Kristus itu memiliki persekutuan dengan Kristus. Itulah murid Kristus. Jadi persekutuan dengan Kristus, tapi banyak pemimpin-pemimpin agama punya persekutuan ya di dalam berbagai organisasi-organisasi mereka. Dan mereka bangga kalau jadi pengurus di situ. Banyaklah organisasi-organisasi pemimpin-pemimpin untuk mempersatukan gereja, lintas agama dan lain sebagainya. Tapi tidak memiliki persekutuan dengan Kristus. Bukan itu yang Tuhan mau. Jadi kita dipanggil untuk memiliki persekutuan dengan Kristus. Persekutuan yang meneguhkan saudara, yang membuat kita tidak bercacat, sadar bahwa kita selalu dilindungi dan mendatangkan sejahtera. Sehingga kita menjadi berkat seperti Yusuf tadi. Saudara ya, jadi murid Kristus memiliki persekutuan dengan Kristus, Tuhan adalah setia yang selalu membimbing kita dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kita ini bukan persekutuan agamawi saudara ya. Bukan persekutuan agamawi yang kita banggakan di sini, persekutuan kelompok Nabi, ya oke lah, menyebut dirinya prophet lah, apostol lah dan lain sebagainya. Tapi persekutuan dengan Kristus itu akan menghasilkan karunia-karunianya dan kuasanya. Tuhan yang memanggil kita adalah setia. Bukan aku yang setia, tapi Tuhanlah yang setia di dalam kita. Nah, di dalam 1 Petrus 2:9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Jadi Tuhan memanggil kita kepada terangnya yang ajaib. Kalau dalam kegelapan kita gak bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan dunia ini. Bersekutu dengan penguasa dunia ini. Bersekutu dengan agamawi, bersekutu dengan nabi palsu. Tetapi ketika saudara panggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, Kristus adalah terang itu, Tuhan memanggil kita untuk bersekutu dengan anaknya. Jadi murid Kristus memberitakan, inilah tugas saudara saya. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, bukan dari dirinya. Tapi banyak kan dari dirinya, dari pengetahuannya, dari pengajarannya. Dari hasil meditasinya, dari hasil doa puasanya. Dari hasil bayar harganya. Jadi bukan, tapi perbuatan besar dari Tuhan. Bukan perbuatan besar dari agamawi, dari organisasiku, dari ajaranku, no. Tapi perbuatan besar dari Kristus. Jadi Tuhan adalah setia yang selalu menuntun kita di dalam terangnya yang ajaib. Abraham melihat terang itu lalu percaya. Orang Majus melihat terang itu bertemu dengan Kristus. Tuhan selalu, dia setia. Jadi gak ada terang dan gelap. Selalu di dalam gelap. Poin terakhir saudara dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Tetapi Tuhan adalah setia. Saya tutup di sini. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah begini. Kadang kita bisa salah persepsi ya. Ya. Jadi murid Kristus dikuatkan dan dipelihara terhadap yang jahat. Kita dipelihara terhadap yang jahat. Apa yang jahat itu? Itulah ajaran-ajaran agamawi. Itulah doktrin-doktrin yang dibuat oleh manusia. Itulah nabi-nabi palsu. Itulah yang jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan memelihara kita. Tuhan adalah setia memelihara kita daripada yang jahat. Tuhan adalah setia yang selalu menguatkan dan memelihara kita. Nah begini. Apakah ini bicara Tuhan setia? Mungkin pro kontranya begini. Lalu apakah kita gak perlu setia? Masa sih kita gak perlu setia? Nah sekarang saya berikan contoh.
Tuhan adalah setia. Coba bang. Cepat sini. Ya. Lari. Tuhan adalah setia. Saya tidak mengatakan bahwa saudara itu, wah nggak perlu setia, terserahlah mau hidup seperti apa, yang penting Tuhan itu setia. Sini aja kita. Oke. Kamu ini gambaran Tuhan. Tuhan adalah setia. Aku ini adalah murid Tuhan. Oke? Kamu jalan. Angkat dong. Perjalananku bisa jatuh bangun. Tapi Tuhan, dia akan setia. Selalu menopang kita. Melewati lembah kekelaman. Nah sekarang, sampai sepanjang saudara sudah mengalami kasih karunia Tuhan tadi. Tuhan adalah setia membawa kita sampai kepada garis akhir itu. Dan karena saya ikut sampai di garis akhir. Tuhan setia, benar? Sekarang saya tanya, Kak Dewi. Apakah saya setia? Setia kan? Setia dong. Saya setia juga. Tapi yang setia itu sebenarnya siapa? Ya kalau tadi pas oke aku jatuh, kamu jalan ya. Pergi aja, bye bilang. Gagal saya. Tapi dia setia, Tuhan itu setia. Dia tidak pernah melepaskan kita. Dalam Yohanes 10 ya. Dia gak pernah melepaskan tangan kiri kanan kita dipegang Tuhan. Udah? Jadi apakah saudara setia? Setia. Kenapa saudara setia? Karena bergantung kepada Tuhan yang setia. Jadi House of Grace ini adalah murid-murid Tuhan yang setia. Tapi bukan kontribusi yang saudara lakukan, ikut aja. Mengikut dia, itulah tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih untuk Tuhan yang setia.